Pesawat militer dapat memiliki rentang hidup yang sangat pendek, terutama selama periode gejolak teknologi. Pesawat paling elit Perang Dunia I bisa menjadi usang dalam hitungan bulan. Hal-hal yang tidak jauh berbeda dalam Perang Dunia II. Dan pada awal zaman jet, seluruh armada pesawat menjadi ketinggalan zaman seiring dengan semakin matangnya teknologi. Tetapi beberapa desain tahan uji waktu. B-52 Stratofortress pertama kali terbang pada tahun 1952, namun tetap beroperasi sampai hari ini. C-130 juga terus bergulir dari lini produksi berdasarkan desain yang mulai beroperasi pada tahun 1954. Tapi itu adalah bomber dan pesawat angkut, mereka tidak saling bertarung. Petarung menghadapi masalah khusus umur panjang karena mereka harus bersaing secara langsung dengan model yang lebih baru. Dengan demikian, sangat sedikit petarung yang memiliki rentang hidup yang panjang, baik dalam produksi maupun dalam pelayanan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Studi kesesuaian awal untuk MiG-21 dimulai pada tahun 1953. Keberhasilan MiG-15 dan MiG-17 menunjukkan bahwa insinyur aerospace Soviet dapat bersaing dengan rekan-rekan Barat, dan dengan MiG-19 Soviet memiliki petarung supersonik pertama mereka. Namun, teknologi berubah begitu cepat dalam 2 dekade pertama penerbangan jet sehingga para petarung yang telah mendominasi Perang Korea secara efektif usang pada pertengahan 1950-an. MiG-15 dapat memecah formasi B-29, tetapi bahkan tidak dapat menangkap pembom modern Amerika. Soviet bermaksud MiG-21 untuk mengubah itu, juga menyediakan opsi superioritas udara yang efektif. MiG-21 yang dijuluki Fishbot oleh NATO, berkecepatan Mach 2 dengan meriam internal dan kapasitas untuk mengangkut antara 2-6 rudal. Seperti kebanyakan petarung, MiG-21 pada akhirnya bertugas dalam peran serangan darat di mana ia dapat membawa sejumlah bom dan roket. Secara keseluruhan, Uni Soviet telah membangun 10.645 Fishbot antara tahun 1959 dan 1985. India membangun 657 lainnya di bawah lisensi dan perjanjian transfer teknologi dengan Moskow, sementara Cekoslowakia membangun 194 di bawah lisensi. Republik Rakyat Tiongkok memperoleh pesawat terbang dan dokumen teknis yang memadai untuk merekayasa balik MiG-21 menjadi Chengdu J-7. Cina menghasilkan sekitar 2.400 Fishbot antara tahun 1966 dan 2013. Angka-angka gabungan menjadikan Fishbot sebagai pesawat supersonik yang paling banyak diproduksi dalam sejarah dunia. Dengan MiG-21, para insinyur memilah-milah serangkaian masalah dasar yang tidak bisa diperbaiki oleh penelitian di masa depan. Petarung modern tidak terbang jauh lebih cepat daripada MiG-21 atau bermanuver jauh lebih cakap. Sementara mereka membawa lebih banyak persenjataan dan memiliki peralatan elektronik yang lebih canggih, banyak angkatan udara dapat memperlakukan ini sebagai barang mewah. Mereka hanya menginginkan pesawat murah, cepat, mudah dirawat yang dapat berpatroli di wilayah udara dan kadang-kadang menjatuhkan beberapa bom. Fishbot cocok dengan peran itu. Jumlah operasional MiG-21 mulai menurun pada akhir 1980 dan 1990-an ketika model yang lebih modern menggantikannya dalam layanan garis depan, dan setelah runtuhnya Uni Soviet menyebabkan pengurangan dramatis kekuatan Rusia. Negara-negara klien Soviet juga merasakan kesulitan itu dan tidak bisa lagi mempertahankan pesawat mereka. Namun, banyak angkatan udara terus menggunakan MiG-21 dan varian Cinanya. MiG-21 saat ini melayani di 18 angkatan udara di seluruh dunia, termasuk 2 anggota NATO yaitu Rumania dan Kroasia. Fishbot terbang di sekitar 40 angkatan udara lainnya sejak 1960. J-7 melayani 13 negara lain. Cina, Rusia, dan Ukraina masih melakukan pemeliharaan dan pembaruan pada pesawat yang ada. Munculnya pencetakan 3D mungkin membuat operator saat ini lebih mudah untuk menjaga Fishbot mereka dalam layanan karena mereka dapat menghasilkan suku cadang dan peningkatan di negara. Beberapa Fishbot yang beroperasi hari ini memiliki banyak kemiripan dengan petarung yang meluncur dari garis pada tahun 1959. Mereka membawa senjata yang berbeda, jauh lebih canggih, termasuk R-60, Magic 2 dan Python 3.
Ini membuat mereka jauh lebih mematikan daripada sepupu mereka yang lebih tua. Selain itu, peningkatan pada peralatan elektronik mereka telah meningkatkan radar dan peralatan komunikasi mereka dan memungkinkan pengiriman amunisi dengan panduan presisi. Akankah MiG-21 tetap berfungsi hingga 2050-an? Cina telah mengakhiri produksi pada J7, yang berarti bahwa kita telah melihat varian MiG-21 terakhir menggulung jalur perakitan. Kroasia dan Rumania akan membuang Fishbird mereka dalam 5 tahun ke depan. Setelah serangkaian kecelakaan, India akhirnya pensiunkan MiG-21. J7 Tiongkok telah dipindahkan ke tugas pertahanan dan pelatihan lokal. Namun ini tidak berarti akhir dari Fishbird. Banyak model J7 tetap dari model vintage yang cukup baru dan dapat tetap digunakan untuk beberapa waktu. Bangladesh memperoleh selusin J7 terakhir pada 2013 dan tidak akan membutuhkan pengganti dalam waktu dekat. Dan banyak angkatan udara tidak memiliki persyaratan untuk sesuatu yang jauh lebih canggih atau mahal daripada Fishbird. Mungkin tidak pernah ada petarung berumur 100 tahun. MiG-21 akan dengan mudah mencapai 60 dan mungkin 70 tahun dan itu tetap salah satu petarung ikonik dari zaman supersonik.